Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi kepada program kita yang sudah lama belum kita lakukan ya, ngobrol perkara Islam ya. Dulu sempat kita bincang-bincang kepada Ustadz tentang seputar Ramadan, Nuzul Quran, Lailatul Qadar. Sekarang ini banyak Ustadz, santri-santri yang ingin bertanya kepada jenengan tentang seputar bulan Muharram ya. Tadi malam itu Cak Fahmi pengen nanya ke jenengan, katanya saya pengen ngomong langsung sama Ustadz tentang perkara seputar bulan Muharram. Mungkin bisa disampaikan langsung Cak Fahmi. Baik, ini langsung bertanya ya. Ustaz, dari yang kalau baca tahun Hijriyah ini kan sebenarnya ada pada tahun 622 Masehi. Nah, itu yang pengen kalau tanyakan adalah apa serta siapa dan bagaimana asal muasal dari terbentuknya tahun Hijriyah pada saat itu, Ustaz. Ya, jadi gini, umat Islam itu memang di zaman Rasulullah belum punya tahun, tidak punya penanggalan khusus ya. Beda kalau Masehi kan sudah ada sejak periodenya Nabi Isa. Namun orang-orang Arab jauh sebelum Rasulullah lahir itu mereka punya bulan ya, kayak Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah ada dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Jadi sebelum Rasulullah lahir bulan-bulan ini sudah ada. Itu orang-orang Arab. Ada yang mengatakan itu yang menginisiasi salah satu buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad, Kilab bin Murrah atau siapa itu, saya ingat, saya lupa. Yang jelas orang Arab itu sudah punya bulan, tapi belum punya tahun. Rasulullah sendiri juga tidak memerintahkan para sahabat bikin tahun ya, tidak. Tapi inisiatif Rasulullah bahwa tahun itu dimulai dari peristiwa hijrah itu memang ada riwayatnya. Dalam kitab Asy-Syamarikh fi Ilmi Tarikh karya Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu disebutkan bahwa Imam Ibnu Salah mengutip salah satu riwayatnya Imam Az-Zayyadi bahwa awaluman ar-rakha, orang pertama kali yang menginisiasi tahun itu minal hijrah itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib menulis surat kepada Nasara Najran, dan fa'amara Aliyan an yaktuba annahu kutiba li khamsin minal hijrah. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis surat itu, bahwasanya surat itu ditulis 5 tahun pasca hijrah. Jadi tahun 5 Hijriah itu Rasulullah mengirim surat ke Nasrani Najran dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi sekretaris penulisnya itu untuk agar ditulis surat itu li khamsin minal hijrah, bahwa surat ini ditulis 5 tahun setelah hijrah. Jadi sebetulnya yang menginisiasi tahun Hijriah itu adalah Rasulullah. Nah, memang tidak ada tahun di masa Rasulullah. Baru kemudian ketika Islam sudah menyebar kemana-mana, pada pemerintahnya Sayyidina Umar bin Khattab ya, baru dibutuhkan tahun itu. Itu atas usulan Abu Musa al-Asy'ari. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari yang saat itu menjadi gubernur, salah satu gubernurnya Sayyidina Umar, jarak yang jauh,
surat yang sampainya beberapa hari, bahkan tidak tahu mana surat yang lebih dulu dan surat yang menyusul, sehingga mengeksekusi perintah dari pusat itu juga kebingungan. Sehingga Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari kataba ila Umar, beliau menulis surat kepada Umar, arikh lana tarikh, coba bikinlah tanggal, bikinlah tahun, agar apa? Agar kita ini tahu surat-surat yang datang kepada kita dari jenengan ini mana yang dulu. Fa innahu ya'tina kutubun min qibalika. Datang buku surat-surat, bukan kitab itu dalam zaman dulu artinya juga surat ya. Bahwa datang surat-surat yang banyak dari panjenengan kepada kami, dan kami kesulitan memilah-milah mana ini yang lebih dulu, mana yang barusan yang datang. Jadi bingung karena nggak ada tanggalnya. Maka tolonglah beri tanggal, berilah tahun agar kami bisa mengeksekusi mana perintah yang lebih dahulu datang melalui surat-surat itu. Jadi itu usulan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Baru kemudian fastasyara Umar, kemudian Sayyidina Umar melakukan rapat ya dengan para sahabat yang lainnya, yang senior-senior yang saat itu masih hidup, baru mengambil sebuah kesepakatan tahun kita mulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Nah, saat rapat itu ditarik ke belakang, ternyata kurang lebih 16 tahun yang lalu. Berarti saat peresmiannya itu kurang lebih tahun ke-16 atau 17. Sehingga yang menginisiasi tahun itu dari hijrahnya Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi sendiri, tapi yang meresmikan Sayyidina Umar. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, untuk caca bisa dimakan ya, jajalannya bisa dimakan, nggak usah tegang-tegang ya. Ini kita dapat sponsor ya dari apa namanya ini, Cibai Kedai Hahihi ya. Yang mau pesan nanti bisa japri ke akun. Sponsor gak bayar loh. Jadi aku bayar mau loh. Sponsornya aku ya ngawur aku. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari saya pribadi. Kenapa harus Muharram yang menjadi awal bulan tahun Hijriah? Kenapa enggak Rabiul Awal misalnya Ustaz? Awal kelahiran Nabi SAW. Atau mungkin bulan Ramadan karena bulan ini mulia. Kenapa harus Muharram? Ya. Bagus sekali pertanyaan ini. Dengar ini. Tak kok mau kok. Kenapa kok awal tahun baru Hijriah itu diawali dari bulan Ramadan? Ini pertanyaan bagus. Gini, ya Muharram ya, Muharram. Jadi ketika Sayyidina Umar rapat dan sepakat bahwa tahun baru dimulai dari hijrah Nabi, lalu saat itu bingung. Nah, terus kita awali dari bulan apa? Kan bulan sudah ada kan? Seperti tadi yang saya sampaikan, jauh sebelum Rasulullah lahir pun bulan sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah ada. Akhirnya banyak yang berpendapat bagaimana kita mulai dari Rajab. Fa inna ahlal jahiliyah yu'azzimunahu. Rajab itu orang-orang Arab jahiliyah, orang Arab zaman dulu itu sangat memuliakan bulan Rajab. Sayyidina Umar nggak mau. Janganlah. Ada yang berpendapat gimana kalau Rabiul Awal? Gimana kalau Ramadan? Nggak ada yang masuk. Baru kemudian usulan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini masih dalam kitab yang sama ya, Asy-Syamar fi Ilmi Tarikh. Kitab yang tipis tapi sangat penting sekali dalam sejarah penanggalan Islam ya. Akhirnya Sayyidina Utsman itu usul Ar-Rikhu minal Muharram. Ya. Ar-Rikhu minal Muharram. Awali tahun itu dari Muharram. Fa innahu munsarifun nas atau munsarifun nas anil haji. Muharram itu adalah waktu orang-orang haji pulang. Filosofinya apa? Orang pulang dari haji
Yang awalnya hitam menjadi putih. Yang awalnya kurang baik menjadi baik. Yang awalnya pelit menjadi dermawan. Yang awalnya nggak pernah ke masjid, akhirnya ke masjid. Filosofinya orang haji itu, pulang dari haji itu tambah baik. Lah itulah kenapa Sayyidina Utsman mengusulkan Muharram. Yo singkat haji ku yo pisan tambah api. Jadi berganti tahun itu tambah baik ya. Makanya kemudian usulan itu langsung diterima oleh Sayyidina Umar, yaitu usulannya Sayyidina Utsman. Dan Muharram itu dalam kitab Fathul Bari karya Al-Imam Jaluddin, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan bahwa Muharram itu bidayatul hijrah. Muharram itu adalah awal dari hijrah, itu sebenarnya Muharram, bukan Rabiul Awal. Rasulullah memang hijrahnya akhir Safar, kemudian datang di Madinah, nyampe di Madinah Rabiul Awal, tapi ide keinginan kuat untuk hijrah itu diawali dari Muharram. Karena kan waktu itu tahun 13 Hijriah ya, Rasulullah membaiat, ada Aqabah Atsaniyah, membaiat orang-orang Madinah, Yathrib saat itu, dan kemudian di musim haji itu, berarti kan musim haji Dzulhijjah itu, dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka kalau misalnya hijrah ke sana gimana. Bahkan Sayyidina Abbas itu sangat menseriusi hal itu dan menyampaikan kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah, kalau misalnya Muhammad ini ponakan saya hijrah ke sana, apakah kalian lindungi dan lain sebagainya. Itu ketika musim haji. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa justru hijrah itu ya dimulai dari Muharram, keinginan hijrah itu kuatnya ya Muharram, sehingga ya pas lah hijrahnya Rasulullah itu ya dari Muharram tadi itu, tapi terlaksananya dan mendapatkan isinya di bulan akhir Safar dan kemudian Rabiul Awal, perjalanan Rasulullah ke Madinah. Sudah cukup jelas ya mungkin ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silakan, Cak Siap. Entek separuh baru takut. Tangan cerek. Saya penasaran terkait informasi yang pernah saya dapatkan, Ustaz, bahwasanya di bulan Muharram itu kita dilarang untuk mengadakan acara nikahan ataupun tasyakuran, Ustaz. Apakah itu sebuah hal yang benar dan alasannya apa, Ustaz? Semester loro kok wis takok nikah. Apa sih? Baru satu tahun mondok wis takok nikah sampean. Ya memang banyak keyakinan, bahkan sudah menjadi keyakinan di masyarakat kita bahwasanya bulan Muharram, atau kalau dalam istilah Jawa itu syuro. Syuro itu tidak boleh ada acara makan-makan, tasyakuran, pernikahan, apa, sunatan dan sebagainya. Sebenarnya gini, ada sejarah panjang ya. Jadi orang Jawa itu menyebut Muharram itu sebagai bulan Syuro, dari kata Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Padahal hari 10 bulan Muharram itu adalah hari yang mulia, hari yang spesial, hari yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan 10 inilah Allah menyelamatkan hamba-hamba terbaiknya. Jadi kalau saya itu nanti khutbah Jumat saya kasih judul Asyura, from zero to hero. Dari yang nol, tidak berdaya menjadi pahlawan, menjadi hebat. Itu di bulan Asyura. Nabi Ibrahim tidak berdaya, mau dibakar Namrud, selamat, tidak tersentuh oleh api, tidak terbakar di hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, yaitu di hari Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun hari
Asyura. Kemenangan hebat itu di bulan Asyura. Nabi Yusuf yang dikucilkan, dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian menjadi menteri besar di Mesir, menyelamatkan Mesir, bertemu lagi dengan Nabi Yakub, ayahnya, di hari Asyura. Nah, orang Jawa menyebut Muharram itu Syuro, kata Asyura. Jadi hari Asyura itu hari terbaik, hari bagus. Tapi kenapa kok sebagian orang-orang itu tidak mau mengadakan acara-acara di bulan Syuro, di bulan Muharram? Sejarahnya di tahun 61 Hijriah, pas di bulan Muharram tahun 10 tanggal 10, yaitu hari Asyura, tahun berapa tadi? 61. Itu terjadi pembantaian dan pembunuhan keluarga Rasulullah. Peristiwa Karbala. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, adiknya Sayyidina Hasan, itu dipenggal, dibunuh, dan anak-anaknya juga dibunuh di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di Karbala. Kepalanya dibawa ke Damaskus karena Sayyidina Husain tidak mau melantik atau tidak mau mengakui kepemimpinannya Yazid bin Muawiyah karena politik. Ingat, karena politik cucu Rasulullah dibunuh, apalagi sampean cucu Mbae, gak penting sekali kan? Ya pasti dibunuh, ya bisa-bisa saja gitu. Kita ini dibunuh kalau untuk urusan kekuasaan politik gitu. Jadi hati-hati masalah kekuasaan politik itu, hati-hati. Sekelas cucu Rasulullah saja dibunuh, apalagi kita cucu Mbae kan ya, putu Mbae gitu ini. Nah, dari peristiwa itu orang-orang Syiah ya itu kemudian merasa gak pantas. Ini pertamanya itu dari adab sebetulnya. Jadi faktor adab saja. Tidak pantas bahwa di bulan cucu cicitnya Rasulullah dibunuh, kita ini senang-senang. Kita ini makan-makan. Kita ini tasyakuran, nikah, khitan, bahasa kita ngitung amplop barang kan. Gak pantas gitu loh. Hanya itu sebetulnya. Tapi semakin lambat laun, akhirnya itu dibuat sebuah adat, dibuat sebuah keyakinan, dibuat sebuah akidah. Oh, kalau nanti di bulan Asyura nanti akan seperti ini. Bukti ini ono sing kena grendo. Itu kan ini saja, itu ya ketepaan saja, kena grendo tangannya mas. Pas kerja. Itu gak ojo nyalano tanggale, ojo nyalano bulane, nyalano awake dhewe. Salahe gak nggo kelelan listrik sing dawa kan enak. Jadi nggak ada hal semacam itu, nggak ada masalah karena Muharram ini bagus. Kalau misalnya sampean nggak mau mengadakan di bulan Muharram karena misalnya ta'adduban, hanya menjaga adab saja, karena Sayyidina Husain, karena anak-anak Sayyidina Husain dibunuh dan dibantai ya di bulan Muharram tanggal 10 tahun berapa tadi? 61, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai keyakinan nanti akan terjadi gini, itu yang nggak boleh karena sudah masuk ranah akidah. Ada alumni kita, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa itu nikahnya tanggal 10 Muharram tahun lalu. Sopo wingi sing tahun wingi Rono? Kan undangan kan, teman? Iya kan? Mbak ya Rono kan diundang kan pakai dua hais mini. Bajiru. Malah sejauh jeru gitu. Iya kan? Ada masalah nggak? Nggak ada. Ya punya anak kan Mbak Ulfa ya? Anaknya apa? Lanang ah? Mbak Ulfa ya? Oh perempuan. Ya nggak ada masalah. Aku masih ingat Mbak Ulfa sowan terus badhe nikah tak delok. Woi, Asyura. Ya berarti sampean
Aku duwe alasan gak poso Asyura iya. Lho iya sampeyan gak poso rono kan karo sampeyan gak Sampeyan poso. poso, Oh alasan tok. Aku paham awakmu ae. Ternyata nggak ada masalah kok. Jadi jangan sampai kemudian itu menjadi ranah akidah. Ingat bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Ada yang berprasangka sing elek, yo dadi temenan elek. Tapi kalau dia berprasangka baik, maka insya Allah baik. Adapun kalau kejadian itu wayahe ketepaan ngono ae. Ketepaan pas di bulan itu. Padha kaya sing wingi grendo kena lho ketepaan ae nang kono. Kalau terus krono Asyura kon makan aja grendo. Terus wong sing kerja piye terus kan? Masa terus Asyura terus dekem nang omah atau enggak. Itu hanya ini saja. Ya memang takdirnya kejadiannya di hari. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kemudian akidah kita ya kepercayaan kita itu keliru terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Suudzon nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau oleh seperti itu, nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Kalau misalnya sampean hanya sebatas ta'adduban saja, yang mau ngomong saja. Tapi kalau sampean sampai keyakinannya, nanti kalau di bulan Asyura saya nikah nanti gini. Padahal Muharram itu termasuk minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bulan api ini. Bulan api. Kalau Bes. sedikit pertanyaan Ustaz. Ya. Simpel sih Ustaz. Pertanyaan saya dari sekian banyak yang sudah jenengan bahas, kita diskusikan tadi tentang bulan Muharram dan Baru Hijriah ini, kira-kira apa sih hakikat pelajaran yang dapat diambil dari tahun Baru Hijriah ini atau bulan Muharram ini menurut panjenengan Ustaz? Karena dengan banyaknya peristiwa yang terjadi, dengan banyaknya hikmah pelajaran yang diambil, hakikatnya itu seperti apa? Iya. Ya. Ya emang ini kesimpulan deh, inti dari pembahasan kita ya, ngomong pelajaran hikmah hakikat ya. Jadi gini, kalender Hijriyah, tahun Hijriyah ini intinya adalah ya masa hidup kita. Saya tahu kan yang Nabi Muhammad itu usianya 63 dari mana? Rasulullah lahir Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Yang dihitung Hijriyahnya. Jadi kalau misalnya sampean wafat di usia 40 tahun Masehi, sebetulnya itu lebih dari 40 tahun. Kenapa? Karena kan hitungan Hijriyah dan Masehi lebih banyak Masehi. Jadi hijrahnya itu lebih daripada itu. Karena kan selisihnya kan 10 sampai 11 hari kan. Nah, 10-11 hari, 1 tahun itu 1 tahun berapa hari? 360 hari. 365 hari, sekitar itulah ya. Berarti kalau 11 sampai jadi 365 hari itu butuh berapa kali? 11 itu. Sekitar 30 tahun. Siapa jurusan matematika ini? Ya udah. Wow. Kurang lebih. Ya 30 31 lah. Nah, jadi kalau sampean usia 30 31 Masehi, itu kalau hijriahnya sampean nambah setahun lagi. Jadi kalau misalnya sampean usia 40 tahun Masehinya, hakikatnya sampean usianya 41 tahun. Jadi kehidupan kita itu diambil dari apa? Hijriah. Makanya sampean ojo mengiling-iling ulang tahun sampean misalnya 17 Agustus. Misalnya 2 Mei, ojo ngono. Coba sampean misalnya lahir tanggal piro, Zal? Lahir 1 Agustus, Ustaz. Tahun 2006. Kayak 31 Agustus 2006 tarik ke belakang. Itu ketemu bulan opo? Tanggal piro? Tahun piro Hijriahnya? Itu catatan
ulang tahunmu hakikatnya di situ. Saya 2 hari lagi, Ustaz. 2 hari lagi. 5 Muharram. Oleh Imam Muharram. Ya mari ngene iki aneh iki gimana ini. Siapno iki jajane, siapno iki. Pesen 50.000. Siap berangkat. Ya hakikatnya justru itu. justru di situ. Jadi mana harus dikadet. Dan ketika kita ketemu Muharram lagi, ketemu tahun Hijriah lagi, berarti Allah memberikan kita umur lagi, kan gitu. Jadi ulang tahun ini sampean tahun ini, yo kudune melok Hijriah, seharusnya ya. Jadi itu hakikat dari umur panjang itu ya amal soleh. Ada riwayat itu. Riwayat yang pertama itu ada 2 saudara yang selisih meninggalnya itu 1 minggu. Riwayat yang kedua selisihnya itu 1 tahun. Para sahabat mengatakan wah paling surganya sama atau surganya lebih tinggi yang pertama karena yang pertama bahkan riwayat yang kedua itu jelas-jelasan riwayat Sayyidina Talha bin Ubaidillah itu. Yang pertama mati syahid, yang kedua mati biasa tapi selisih setahun. Dan ternyata ketika Talha bin Ubaidillah ini mimpi, ternyata surganya lebih tinggi, level surganya lebih tinggi orang yang kedua. Padahal yang pertama kan mati. Terus takjub, ngobrol lah dengan para sahabat yang lainnya sampai Kanjeng Nabi mendengar. Kenapa kalian? Terus diceritakan, loh kenapa kalian takjub dengan hal itu? Bukankah yang orang yang kedua itu hidup selama setahun? Nah, setahun kan dia melakukan kebaikan, sujud, rukuk, puasa, sedekah, kebaikan dihitung terus. Belum lagi ketemu Ramadan kata Rasulullah. Dalam redaksi hadisnya Ramadan. Maksudnya apa? Yuk, setahun itu ya dia yang nomor 2 menumpuk kebaikan sehingga level surganya lebih tinggi. Di dalam hadisnya itu jaraknya itu antara langit dan bumi. Makanya Rasulullah tidak salah ketika bersabda khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu yang panjang umurnya dan kebaikannya terus menerus. Ya umur ya dawa, ya perbuatannya, ucapannya juga baik. Makanya ya hakikat kita ini diberi usia oleh Allah sampai sekarang ini ya hayatul mukmin, kehidupan orang beriman itu adalah ziyadatul khair, menambah utamanya kebaikan dari dirinya. Ya. Sudah jawab ya, Kak ya. Ya, mungkin sudah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan. Notolan. Ini sudah barangkali. Jadi alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab dari awal penentuan tahun Hijriah, kenapa bulan Muharram, terus jadi pertanyaannya ini Caca dari Madura, apakah boleh membuat acara nikahan dan sebagainya. Dan sekarang menjadi pertanyaan kita, mau ngapain sih? Mau ngapain? Depan mau ngasih undangan. Karena saya lihat tuh saat di asrama itu dia di pojokan main HP gini saat. Nah saya curiga, ini tiba-tiba 10 orang nyebar undangan. Biasanya kan tradisi Madura memang muda-muda nih. Tapi ada Madura yang senior ya nggak muda. Untuk kamera jangan syuting ya orangnya. Kalau nanti. Oh no tara ya. Piket. Oh iya. Wes. Oke. Mungkin cukup sekian ya edisi ngopi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Stay tune di TikTok Pondok Prapen Surabaya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.